Shalom, perkenalkan nama saya Sonia Tualaka. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas A semester 6. Melalui video ini, saya akan menjelaskan materi tentang anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan bahwa anak yang mengalami hambatan dalam belajar dan berkembang. Secara umum, anak berkebutuhan khusus dapat meliputi dua kategori, yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen yang disebabkan oleh kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh kondisi dan situasi lingkungan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang dalam proses tumbuh kembangnya secara meyakinkan mengalami penyimpangan, baik penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Anak berkebutuhan khusus juga dikenal sebagai anak yang memiliki penyimpangan yang sangat bermakna dalam karakteristik fisik, mental, intelektual, emosional, dan sosial, sehingga memerlukan pendidikan khusus atau layanan khusus untuk mengembangkan potensinya. Yang kedua yaitu jenis-jenis ABK. Yang pertama, anak tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Anak tunanetra memiliki 3 macam keterbatasan, yaitu yang pertama keterbatasan kontrol lingkungan dan diri, kedua keterbatasan mobilitas, dan yang ketiga keterbatasan dalam tingkat dan keanekaragaman konsep. Yang kedua yaitu anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarnya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Anak tunarungu dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu anak tunarungu ringan, anak tunarungu sedang, anak tunarungu berat, dan anak tunarungu berat sekali. Yang ketiga yaitu anak tunagrahita atau gangguan intelektual. Anak tunagrahita atau retardasi mental adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Seorang dapat dikatakan tunagrahita apabila memiliki 3 indikator, yaitu keterlambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata, yang kedua ketidakmampuan dalam berperilaku sosial, dan yang ketiga hambatan perilaku sosial yang terjadi pada usia perkembangannya, yaitu sampai dengan usia 18 tahun. Yang keempat yaitu anak tunadaksa atau gangguan gerak anggota tubuh. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Anak tunadaksa dapat didefinisikan sebagai bentuk kelainan atau kecacatan pada sendi, otot, tulang, persendian, dan syaraf yang disebabkan oleh penyakit virus dan kecelakaan baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah kelahiran. Yang kelima yaitu anak tunalaras atau gangguan perilaku dan emosi.
Anak dengan gangguan perilaku dan anak tunalaras adalah anak yang berperilaku menyimpang, baik pada taraf sedang, berat maupun sangat berat, sehingga terjadi pada usia anak dan remaja sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga merugikan diri sendiri maupun lingkungan. Maka dalam mengembangkan potensi tersebut dapat memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus. Yang keenam yaitu anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar adalah individu yang mengalami gangguan dalam suatu proses psikologis dasar, disfungsi sistem saraf pusat. Yang keenam yaitu anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar adalah individu yang mengalami gangguan dalam suatu proses psikologis dasar, sistem saraf pusat, dan gangguan neurologis yang dimanifestasikan dalam kegagalan nyata dalam pemahaman, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial. Kesulitan tersebut bukan bersumber pada sebab-sebab keterbelakangan mental, gangguan emosi, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau karena kemiskinan lingkungan budaya, ekonomi, ataupun kesalahan metode mengajar yang dilakukan oleh guru. Namun kesulitan belajar dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari siswa yang berkecerdasan rata-rata sampai yang berinteligensi tinggi. Berdasarkan garis besar kelompok siswa berkesulitan belajar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi, bahasa dan komunikasi, memori dan perilaku sosial. Yang kedua, yang berkaitan dengan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Tetapi kedua kelompok ini tidak dapat dipisahkan secara tegas karena ada keterkaitan di antara keduanya. Yang ketujuh, anak lamban belajar. Anak lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal, tetapi tidak termasuk anak tunagrahita. Dalam beberapa hal, anak ini mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsang, dan kemampuan untuk beradaptasi, tetapi lebih baik dibandingkan dengan anak tunagrahita. Mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama dibandingkan dengan sebayanya, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak lamban belajar adalah mereka yang memiliki prestasi belajar rendah atau di bawah rata-rata anak pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik, tetapi mereka ini bukan tergolong anak terbelakangan mental. Yang kedelapan, anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Anak yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan anak yang memiliki bakat istimewa adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi, keaktifan, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya atau anak normal, sehingga untuk mengoptimalkan potensinya diperlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kesembilan, anak autis. Autis berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Dengan demikian dapat diartikan bahwa seorang anak yang hidup dalam dunianya sendiri. Anak autis cenderung mengalami hambatan dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku sosial. Yang berikut yaitu hak anak berkebutuhan khusus atau ABK. Pemerintah sendiri telah mengamanatkan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.